Selamat datang di Bumi Bagutaka dan salam dari Kota Tarakan. Di pulau tersibuk di Kalimantan Utara inilah, aku Tri Haryanto lahir dan dibesarkan hingga sekarang berusia 19 tahun. Aku adalah mahasiswa semester awal di sebuah perguruan tinggi Kota Tarakan yang gemar berolahraga. Keseharianku banyak dihabiskan di kampus dan juga lapangan basket. Sebagai anak muda yang aktif, aku sangat gemar berkeliling di pulau kecil dan sibuk ini. Ada banyak yang bisa dipelajari dari alam pulau ini yang merupakan tempat pertemuan muara Sungai Kayan, Sesayap, dan Malinau ini. Tarakan juga merupakan bagian dari Pulau Kalimantan yang terkenal akan keragaman jenis buah hutan tropis. Memiliki luas sekitar 250 km persegi, di kawasan ini terdapat beragam jenis buah-buahan hutan khas tanah Kalimantan. Ada banyak tanaman hutan tropis yang berbuah di awal musim penghujan ini. Mulai dari buah lai, cempedak, terap, hingga buah kapul dan lain-lain. Kita mau panen buah apa nih, Bang? Rencananya kita mau panen buah ini, buah rambai. Buah rambai itu seperti apa ya, Bang? Seperti langsat. Seperti langsat. Di mana ya tempatnya, Bang? Ada di sini pohonnya. Oh, saya ke sana, Bang. Lumayan. Ya, dicoba dulu, Pak. Di wilayah Karungan di Tarakan Timur, salah satu tempat yang pohon buahnya mulai menghasilkan. Nah, ini buahnya dia. Oh, ini kayak duku, Pak ya? Iya. Tinggi juga. Emang tadi bisa manjat? Oh, bisa. Ya sudah, ayo kita panjat. Ayo. Buah hutan biasanya mulai berbuah di akhir musim kemarau. Tetapi karena musim kering tahun 2015 cukup panjang, menyebabkan tidak semua pohon rambai di sini yang berbuah. Kalau Mukhtar bisa manjat, aku pun pasti bisa. Yeay! Tidak sia-sia rajin berolahraga. Meskipun harus didorong Pak Usman, aku berhasil memanjat pohon setinggi 15 meter ini. Sebenarnya, ini kali pertama aku memanjat sekaligus mencicipi buah rambai. Untung bisa. Meskipun tinggal di Tarakan, aku memang sangat jarang masuk ke kawasan hutan, apalagi naik ke pohon rambai. Buah rambai tumbuh melekat pada tangkai-tangkai buah yang panjang. Katanya sih, setiap tangkai bisa berisi hingga 20 buah yang akan masak sekitar 3 bulan setelah masa berbunganya. Tips dari Mukhtar, untuk mengetahui buah mana yang matang, kita bisa melihat dari warna kulit buahnya. Kami mengambil buah yang sudah tua, sekaligus buah muda, karena semua jenis buah ini bisa diolah. Aku baru tahu kalau buah rambai merupakan buah yang cukup rapuh karena memiliki kulit yang tipis, jadi saat dipanen tidak boleh dijatuhkan langsung ke tanah. Jadi begini nih cara menurunkan buah rambai yang sudah dipanen dari pohon yang tinggi ini. Harus hati-hati. Oleh karena itu, memetik buah rambai tidak bisa menggunakan galah. Dari atas pohon, buah rambai dikumpulkan di dalam keranjang. Kemudian barulah diturunkan secara perlahan dengan bantuan tali yang berfungsi sebagai katrolnya. Satu pohon rambai bisa menghasilkan sekitar 200 kg. Bahkan di saat musim panen raya bisa mencapai 500 kg. Wow! Tidak hanya dinikmati segar, ternyata rambai juga bisa dijadikan sebagai campuran bahan pembuat kue. Selain itu, daun serta rantingnya juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan untuk pewarna pakaian dan barang tekstil lainnya. Jadi makin penasaran nih, belajar langsung manfaat buah manis segar ini. Masih ada olahan dari buah rambai hutan yang bisa menjadi makanan yang super lezat, yaitu kue lapis rambai. Yang digunakan sebagai bahannya yaitu buah rambai yang sudah matang. Jadi, buah-buah rambai kami kupas terlebih dahulu, karena yang digunakan adalah isinya saja. Menurut beberapa penelitian, dari 100 gram buah rambai terdapat 82,3 gram air, 0,4 gram protein, 0,2 gram serat, dan 0,5 gram abu. Kandungan air dan serat buah rambai bermanfaat untuk menahan dahaga, sekaligus baik untuk pencernaan. Tetapi, tetap mengkonsumsinya secukupnya saja. Daging buah rambai akan dimasak menjadi selai yang akan dicampur dengan bahan pembuat kue lapis lainnya. Sebenarnya, aku masih belum terbayang
gimana bisa buah rambai yang biji dan daging buahnya lengket ini bisa menjadi selai? Jadi semakin semangat dapat ilmu baru nih. Nah ini kayaknya udah cukup, Tri. Ya. Dibawa aja ke sana buat masak. Bawa aja, saya beres ini dulu, Pak. Ini mas, sudah saya kupas tadi mas. Ya, seperti itu. Ini kira-kira nanti mau dituang semua mas? Ya, nanti dituang semua, tapi pelan-pelan aja. Pelan-pelan aja dituangnya. Dikit aja. Kata Mas Jaya, cara termudah untuk memisahkan daging buah dengan bijinya adalah memasak rambai. Kemudian barulah diperas agar bijinya terbuang. Sekarang saatnya menambah gula dan garam ke masakan buah rambai yang sudah mengental ini. Karena itulah proses pemasakannya membutuhkan waktu yang cukup lama. Diperlukan sekitar 1 jam untuk memasak buah rambai hingga mengental dan menjadi selai masak dan siap diolah. Sudah cukup ini mas? Ya, sudah. Kakak sudah nih. Pelan-pelan. Semuanya? Ya, tumpah semua. Berbeda dengan buah lain yang setelah dimasak selainya langsung dapat digunakan, maka rambai harus disaring terlebih dahulu. Tujuannya untuk memisahkan biji dari daging selainya. Mas, ini buah rambainya sudah saya pas tadi, Mas. Oh ya, simpan sana aja. Buat aja dulu, buat adonannya dulu. Kue talam lapis rambai ini terdiri atas 2 adonan. Satu untuk lapisan bawah dan satu lagi untuk lapisan atasnya. Aku kebagian membuat adonan lapisan bawah yang terbuat dari campuran tepung terigu yang diaduk dengan gula vanili dan telur. Kayaknya udah rata betul. Jadi ini udah cukup mas, sudah. Nah, masukkan anunya aja, buah rambainya aja. Sementara adonan kedua sebagai bagian atas menjadi tanggung jawab Mas Jaya. Adonannya lebih sederhana dan dibuat lebih manis karena terdiri atas campuran gula merah serut dengan 5 telur ayam ditambah vanili sebagai pengharum. Tuh kayaknya udah. Sudah. Cukup sudah rata. Sudah bawa kukusnya. Itu nanti bawa sana aja, nanti dikukus, nanti aku nyusul. Udah mas ya? Ya, udah. Jika semua adonan sudah siap, selanjutnya tinggal proses pengkukusan biar cepat disantap. Sebelum adonan dimasukkan, bagian alas loyang diberi alas plastik yang sudah diolesi minyak sayur. Tujuannya agar saat adonan masak nanti tidak lengket pada loyang sehingga mudah untuk dikeluarkan. Semua adonan yang kubuat dimasukkan ke dalam loyang hingga memenuhi setengah bagian loyang. Kemudian adonan dikukus hingga adonan bawah mengeras dan matang. Ya, Nato coba cek lu mas. Lama sekali oh mas. Kayak gitu mas, ini asapnya tadi. Aduh, pedis mata. Coba kamu tuang lah. Sekitar 20 menit, adonan bawah akan mengeras, sehingga kita bisa memasukkan dan mencampur adonan kedua di atasnya. Semoga lah mas, sesuai dengan keringat. Sama mata nih pedis dari tadi. Kena asap. Biar aku cek mas ya? Ya. Siapa tahu sudah masak nih. Coba. Ya, udah. Angkat Sip aja. ya? Ya. Kue talam lapis rambai. Siapa sangka buah rambai bisa dijadikan bahan pembuat kue tradisional. Makan buah rambai segar saja baru pertama kali ini, apalagi mencicipi rambai yang diadon ke dalam adonan kue tradisional. Tapi jangan ditanya rasanya, luar biasa enak.
atas aja lah, yang tua-tua. Yang tuanya yang agak coklat nih, Bang. Iya. Di kawasan Juwata Krikil, Tarakan Utara, aku bersama Mas Jaya akan membuat masakan istimewa dengan buah rambai segar yang baru kupetik tadi. Yang kami akan olah adalah kulit buah rambai. Unik kan? Aku baru saja tahu loh kalau kulit rambai ternyata bisa dimakan. Coba aja. Emang enak, Mas? Nah, Aku coba dulu ya. Ini enak sih, Mas. Rambai termasuk buah yang istimewa karena tidak semua bagian kulit buah bisa dimasak. Buah rambai yang dikupas dipisahkan dari kulitnya karena semua bagian ini bisa dimasak nantinya. Dari artikel yang kubaca, rambai merupakan buah tropis yang masih berkerabat dekat dengan buah menteng atau kapundung. Rambai ternyata juga banyak ditemui di negara lain di kawasan Asia Tenggara, seperti Thailand dan Malaysia. Tempat paling banyak di Kalimantan dan Sumatera. Kulit rambai memiliki kandungan getah cukup banyak, terutama saat masih muda. Untuk itulah, sebelum dimasak kita harus mencucinya terlebih dahulu. Tujuannya agar kulit semakin bersih dan kandungan getahnya berkurang. Cukup digosok-gosok sedikit dan dibilas berkali-kali dengan air bersih. Dan kulit rambai pun siap diolah. Bumbu masaknya terdiri atas campuran lada yang ditumbuk halus bersama bawang merah, bawang putih, juga kemiri. Semua bahan diulek dalam satu tumbukan sampai halus. Untuk memberikan cita rasa semakin pedas, maka kita bisa menambahkan cabai. Sementara, bumbu dapur seperti lengkuas cukup dimemar saja agar aroma khasnya lebih keluar. Untunglah yang kebagian mengulek Budiana. Mbak, ini kulit rambai sudah saya cuci nih, Mbak. Oh ya udah, kamu iris dulu. Saatnya memasak. Ini akan jadi pengalaman pertamaku masak dengan kayu api. Tapi tenang, ada Mas Jaya yang akan pintar masak jadi pengawasku. Kami akan memasak dua bahan yang berbeda, yang nantinya akan digabung menjadi satu. Aku kebagian tugas menumis irisan kulit rambai. Mengikuti arahan Mas Jaya, bumbu yang sudah ditumbuk halus ditumis sampai matang. Dan kalau bumbu halus sudah harum serta berubah warna kekuningan, artinya bumbu sudah masak dan air ditambahkan agar tumisan bumbu tidak kering. Jika sudah mendidih, kemudian irisan kulit manggis dimasukkan dan dimasak sampai bumbu meresap dan kulitnya menjadi lebih lunak. Sementara, Mas Yaya akan menumis nasi. Bawang merah ditumis sampai halus, kemudian santan dimasukkan bersama daun salam dan juga lengkuas. Jika semua bahan sudah mendidih, barulah nasi putih yang sudah masak dimasukkan dan diaduk sampai rata. Hasil masakan nasi bersantan dengan gulai kulit rambai tadi sebenarnya sudah siap santap. Tetapi agar lebih sedap, maka kita bungkus dengan daun pisang untuk dibakar. Nasi diletakkan di atas daun pisang, kemudian barulah digulung dan kedua ujungnya ditutup. Panas juga nih, Mbak. Nah iyalah, bara api. Kira-kira berapa lama ini, Mbak, dibakar? Yang penting daunnya sudah coklat. Nanti daunnya sudah coklat, angkat. Membakar nasi memang sebaiknya menggunakan arang, biar daunnya nggak gosong ataupun terbakar. Bu. Oh, panas sekali ini, Bu. Inilah hasil olahan pertamaku dari buah rambai. Nasi bakar pada kulit rambai ini sangat enak. Perpaduan bumbu pada kulit rambai masak dengan nasi bumbu santan yang sangatlah pas. Siapa sangka kulit buah yang biasanya dibuang ternyata enak dan bisa dimakan. Menikmati buah rambai segar sudah, kue dari buah rambai sudah, dan masakannya juga sudah.
Berarti sekarang saatnya belajar manfaat lain dari si buah hutan asam manis ini. Batik pakis Asia Tarakan milik Mas Anto Gondrong inilah, buah rambai dan beberapa jenis tanaman lain dimanfaatkan sebagai bahan pewarna untuk kain batik tradisional khas dari Tarakan. Aku baru tahu kalau banyak bagian dari rambai yang bisa menghasilkan warna alami yang bisa diaplikasikan pada kain. Mulai dari kulit rambai, daun ranting, hingga kulit batangnya mampu menghasilkan zat warna alami. Untuk dapat diambil sari warnanya, daun, kulit, dan ranting rambai harus direbus. Jika semua kulit, daun, dan ranting rambai sudah dipotong-potong, berarti aku tinggal merebusnya di dalam panci besar ini. Butuh sekitar 10 liter air untuk merebus bahan pewarna alami ini. Untuk menghasilkan pewarna dengan kualitas terbaik, maka butuh sekitar 3 jam untuk merebus bahan rambai hingga menyusut air rebusannya, hingga tinggal tersisa 5 liter saja. Sembari menunggu, aku belajar membuat pola batik. Mas, itu di belakang tadi daun sama ranting sama kulitnya tadi sudah saya ekstrak tuh, saya rebus tadi. Iya. Kalau gitu coba aja dibantu untuk membuat desain. Gimana? Buat nih. Oke, ikut kayak gini aja Mas ya, buatin. Bener. Yang penting motifnya khas suku Tidung tidak hilang. Sejak 4 tahun yang lalu, Mas Anto yang merupakan warga pendatang di Tarakan bersama ibu-ibu lainnya mulai mengembangkan usaha batik dengan motif khas Tarakan. Karena aku masih dalam tahap belajar, maka membuat polanya di atas kertas dulu ya, daripada berantakan dan merusak kainnya nanti. Namanya juga pemula, Mas. Pak, ini Pak, saya sudah buat nih Pak. Selesai nih Pak. Ini kayaknya yang bagus. Cuma kalau untuk didesain di kain kayaknya kurang bagus, kurang pas. Ini saya udah buatkan buat kamu nih desainnya. Wah, spesial ya Pak? Iya. Kain yang digunakan adalah kain katun, atau kita juga bisa menggunakan kain jenis lain seperti sutra dan lain-lain sesuai selera. Belajar sesuatu itu memang tidak bisa instan, butuh waktu dan proses panjang agar menjadi pintar. Untunglah Mas Anto baik hati memberikan kesempatan untuk mencoba membuat pola batik untuk aku jiplak ke kainnya. Karena motif batik yang kami buat kali ini sangat spesial, yaitu berupa tulisan jejak anak negeri. Mas, ini kita ngelilinnya ini kenapa nggak pakai canting ini Mas ya, malah pakai kuas kayak gini? Soalnya ini sistemnya sistem tulisan dan dia bukan motif, jadi kita hanya mempergunakan kuas ini yang kita bikin dari serabut kain juga. Penjelasan Mas Anto benar-benar komplit. Sedikit-sedikit membuat aku mengerti proses pembatikan ini. Di sini diapain lagi nih Pak? Ini sudah akhir, silakan dicabutin, kita selanjutnya akan membuat pewarnaan. Jadi saya bantu Pak ya? Iya. Kalau motif sudah dilapisi lilin, berarti kain siap untuk diwarnai. Langsung dicelup aja. Pewarnaan pertama ini akan memberikan warna dasar pada kain batik berupa warna kecoklatan. Semakin tua kulit atau daun rambai yang digunakan akan dihasilkan warna yang semakin pekat. Jadi kita tinggal tunggu ditiriskannya ini Pak ya? Iya, udah tiris. Selesai. Nanti dikasih dengan air kapur yang Kapur sudah ini. kita siapkan. Selanjutnya, kain batik direndam ke dalam cairan kapur untuk difiksasi. Tujuannya untuk memperkuat warna dan mengubah zat warna alam sesuai dengan zat pengikatnya. Rumit kan proses pembatikan ini? Tapi demi menghasilkan batik berkualitas tinggi, tentu saja ini wajib dilakukan. Kain tinggal dicuci untuk membuang sisa bahan perendaman sebelumnya. Kemudian, kain diangin-anginkan sampai kering. Menjemurnya tidak boleh di bawah sinar matahari langsung, karena pewarnanya belum melekat, sehingga bisa merusak warna kain batik itu sendiri.
Setelah proses pewarnaan pertama, tulisan atau gambar di batik diberi warna kembali agar lebih nyata. Dari proses penegasan motif ini, hingga dilakukan proses fiksasi dan pelorotan. Kedua proses ini merupakan bagian dari perendaman kain pada cairan khusus, dan kemudian kain direbus pada air mendidih untuk mengikat warnanya. Tarakan punya motif batik khas, mulai dari motif pakis, tanduk gulung, dan lain-lain. Gimana? Keren kan? Alam memberikan banyak manfaat. Semua hasil hutan bisa kita gunakan pada beragam jenis kebutuhan dan kehidupan. Tetapi, kita tetap harus selalu bijak dalam pemanfaatannya. Salam!